Mereka pun semua takut sama Allah. Sebenarnya Makin pengetahuan, makin tinggi pengetahuannya, makin takut sama Allah. Masya Allah, tabarakallah. Maka banyak orang yang menganggap ulama yang takut sama Allah cuma ulama bidang agama. Ya, ya, ya. Pengetahuan apapun yang mereka miliki, Ya. kalau itu membuat dia lebih takut pada Allah, itu ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TV MUI Kota Depok. Alhamdulillah, saat ini kita berada di acara podcast Bincang Ulama Kota Depok. Dan insya Allah hari ini kita akan berbincang bersama Bapak Kiai Haji Sihabuddin Ahmad. Beliau adalah Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Depok. Dan pada kali ini podcast kita bertema tentang perjalanan menjadi ulama, tidak instan dan tidak mudah. Dan insya Allah kita langsung nanti akan berbincang dengan ulama kita, yaitu Kiai Haji Sihabuddin Ahmad, dan kerap disapa Abah ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Enaknya dipanggil Abah Pak Kiai nih. Abah aja. Abah aja biar lebih akrab kita Pak. Abah ya. Kiai kan Kerbau juga di Jogja. Kiai. Oh iya, benar Pak Kiai. Benar Bah, saya pernah di Solo Abah. Ya kan, ini cerita dulu pemirsa ya, mohon maaf. Jadi cerita dulu nih Abah ya. Saya pernah waktu ke Solo, teman saya orang Solo bilang, di sini katanya di Solo ini ada kiai. Kiai ini kalau lagi keluar, hampir semua penduduk kota Solo itu ngumpul di pinggir jalan. Saya benar-benar saking penasarannya Abah, saya datang nih. Mana sih kiainya kayak gimana? Ternyata ada iring-iringan kebo. Ternyata itu dia kiai. Wah, itu kiai selamat kita. Jadi benar ya, Abah ya. Abah aja. Baik, alhamdulillah pemirsa dimanapun Anda berada, kita sekarang akan berbincang tentang perjalanan menjadi ulama, tidak instan dan tidak mudah bersama Abah Kiai Sihabuddin Ahmad. Apa kabar Abah? Alhamdulillah sehat ya. Kayaknya lebih bugar nih Abah hari ini. Walafiat. Walafiat. Plus walafiat. Plus walafiat karena itu yang kita Sehat minta. walafiat. Sehat walafiat, mantap. Iya Abah, sekarang akhir-akhir ini kita banyak sering melihat Abah, ada ustadz-ustadz baru ya. Ustadz-ustadz yang jadi ustadz gampang hanya modal, mohon maaf, jubah, modal mic, modal karena dia tenar, modal artis, mohon maaf, kadang-kadang modal wajah ganteng langsung bisa dijadikan ustadz. Nah ini fenomena ini kan perlu kita sikapi Abah ya, agar supaya umat Islam pada saat ini juga bisa membedakan mana ulama yang sesungguhnya, mana ulama yang memang dikatakan dalam sebuah riwayat, saya berkata bahwa ada ulama su ya. Bagaimana Abah yang dulu menjadi santri, perjuangan seperti apa, sampai Abah Masya Allah sekarang memimpin Majelis Ulama Indonesia Kota Depok. Tafadhol Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'du. Terima kasih atas kesempatan untuk memberikan penjelasan. Judulnya menarik juga ya. Iya Pak. Perjalanan menjadi ulama tidak instan dan tidak mudah. Kita lihat apa itu ulama. Iya, Pak. Ulama jama dari alim. Alim. Orang yang mengerti. Tapi ulama yang dimaksud, yang alim itu, yang khasyah. Khasyah. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Masya Allah. Banyak orang pintar. Iya. Batal ini surah Fatir ya, surah Fatir. Sebelumnya Allah terangkan tentang manusia bermacam-macam jenis, tumbuh-tumbuhan, Allah turunkan hujan segala macam. Itu bermacam-macam. Nah, sehingga kalau orang berpengetahuan tentang astronomi, dia ulama sebenarnya. Alim mengetahui tentang tumbuh-tumbuhan, alim.
Cuma dilihat nanti apakah anugerah yang Allah berikan kepada dia yang alim itu membuat dia takut sama Allah atau tidak. Masya Allah. Sebab ditutup ayat itu surah Fatir ini, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanyalah, kalau kita ngaji itu hanya untuk membatasi. Betul, Sesungguhnya hanyalah yang takut kepada Allah dari hambanya adalah ulama. Jadi ulama yang dimaksudkan ayat tadi, bahwa banyak orang yang mengaku alim, berilmu. Dia memiliki ilmu astronomi, kemudian juga ilmu fisika, ilmu kedokteran. Tetapi ulama yang disampaikan dalam ayat ini adalah yang takut akan Allah. Mereka pun semua takut sama Allah. Sebenarnya makin pengetahuan, makin tinggi pengetahuannya, makin takut sama Allah. Masya Allah. Maka banyak orang yang menganggap ulama yang takut sama Allah cuma ulama bidang agama. Pengetahuan apapun yang mereka miliki, kalau itu membuat dia lebih takut pada Allah, itu ulama. Menurut saya begitu. Nah, jadi itu pertama, ulama itu jama dari alim, pengetahuan. Dan ternyata pengetahuan yang Allah berikan kepada manusia itu ada dua macam. Pak Kiai. Siap. Dalam surah yang pertama kali turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Pertama, alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang memberikan ilmu, allama bil qalam, dengan kasbi, usaha, belajar. Dari mulai kecil, belajar agama, belajar segala macam, itu allama bil qalam, dengan pena. Ada juga yang Allah kasih ilmu tanpa pena. Allamal insana malam ya'lam. Allah kasih juga ilmu yang dia nggak tahu. Namanya dalam bahasa kita ilmu laduni. Laduni Laduni itu dari sisiku, sisi Allah. Artinya itu Abah ya. Insya Allah. Dia kelihatannya nggak belajar, cuma ala kadarnya, tapi ilmunya tinggi. Itu ilmu laduni. Kita sering banyak dengar kisah para wali. Termasuk ketika saya ngaji, guru saya cerita, Gus Dur itu kalau belajar malas. Sampai di masjid, dia taruh pecinya di masjid, kitabnya taruh di masjid, dia main. Masya Allah. Kalau temen, dia pesan pada temannya, nanti kalau selesai bawa kitab saya ke kamar. Gitu. Dia banyak main. Itu kata guru saya. Ya, mungkin di situ ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya ada ulama yang memang dia bisa menjadi tahapan seorang ulama dengan proses pembelajaran, dengan kiai, dengan kitab dan lain sebagainya. Ada juga yang memang dari Allah langsung. Dari Allah langsung. Itu allamal insana malam ya'lam. Sama dengan Nabi Adam kan, ketika diajarkan nama-nama oleh Allah. Oh iya, wa'allamal Adam. Wa'allamal Adam asma'a kullaha. Summa aradu malaikah. Malaikat nggak tahu apa-apa. Tapi Nabi Adam karena diajarkan oleh Allah. Betul. Nah, itu. Jadi ilmu yang dicapai oleh ulama ada dua macam. Ada ulama, ada ilmu dari kasbi itu kasbun, usaha. Ilmu dengan usaha. Dengan kolam, dengan dia belajar. Ada juga yang tanpa belajar dia dapat. Malah saya pernah dengar hadis atau bukan ya, pokoknya saya lupa ya. Wallahu alam ya. Man amila bima alima. Barang siapa yang mengamalkan apa yang dia tahu, Allamallahu ma lam ya'lam. Allah akan mengajarkan dia yang dia belum dia tahu. Karena kita yang sudah kita dapat, kita amalkan yang baik. Kemudian kita amalkan, nanti Allah akan kasih lagi ilmu kita. Masya Allah.
Lewat apa saja terserah Allah itu. Lewat ilham, Iya. lewat kita ngaji lagi dan seterusnya. Artinya sesungguhnya ilmu yang terbaik adalah ilmu yang hanya bukan dipelajari tapi diamalkan. Diamalkan. Dan bahkan Allah akan menambahkan akan ilmu. menambahkan. Tapi dia juga dapat ilmu. Iya, iya, iya. Iya, kalau kita amalkan, bahkan kalau kita nggak amalkan kan salah gitu. Iya, pemirsa dimanapun Anda berada, ini menarik sekali ya. Jadi ada ulama yang tadi dengan proses berusaha, dia belajar dan lain sebagainya. Kemudian juga ada ulama yang memang diajarkan oleh Allah, dibimbing oleh Allah langsung. Dan ternyata kesimpulan ataupun keutamaan orang yang berilmu adalah dari amalannya, dari ilmu ataupun dia mengajarkannya ya Pak Abah ya. Dan ini ada juga banyak nih orang Abah ya, dibilang jarkoni Abah. Iso ngajar nggak iso ngelakoni. Jadi hanya menumpuk ilmu, tapi tadi ya dia hanya menyampaikan, tetapi dia sendiri tidak mengamalkan. Bahkan ini derajatnya lebih rendah ya Abah dari yang tadi ya Abah ya. Sudah ditulis sama Ibnu Ruslan kan? Iya, iya, iya. Fa'alimun bi'ilmihi lam bi'amalan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Ya, salah. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, dia akan disiksa sebelum penyembah berhala. Astagfirullahaladzim. Justru lebih dahsyat siksanya daripada penyembah berhala. Ya Allah, ya Rabb. Jadi sebaliknya ada juga. Ya. Tadi fa'alimun bi'ilmihi lam bi'amalan. Kemudian yang kedua, dia nggak punya ilmu, tapi dia kemudian mengamalkan. Salah kan itu. Oh, betul. Iya. Jadi fa'alimun bi'ilmi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Iya. Kayak gitu ya. Iya. Mayoritas ulama-ulama besar ini mereka berproses dengan cara belajar. Apa hambatan bagi seorang pembelajar proses ini? Banyak sekali. Banyak sekali Abah ya. Saya masuk pesantren sudah kelas 2 SMP di Jakarta. Ya Allah ya. Di Jadi mulai kelas 2 SMP baru masuk pesantren Abah ya? SMP, terus berhenti 1 tahun. Iya. Harusnya kelas 3 SMP. Iya. Saya ada yang ngajak ke pesantren. Masuk sana pesantren. Iya. Sudah kelas 3 SMP. Saya kan pengen masuk sanawiyah. Iya. Masuk sanawiyah saya. Masuk, saya nggak kenal pelajarannya. Iya. Sanawiyah sudah alfiyah, fikihnya Fathul Mu'in. Masya Allah. Saya kata kakak saya, cuma bisa Quran. Kalau Quran sudah orang Betawi kan Quran udah. Iya. Betawi itu kalau nahu sorof kan enggak. Iya, yang penting Quran ya. Quran. Itu sama dulu. Kita alif-alif pun udah fasih. Kata kakak saya. Betul. Tinggal nyari itu. Seminggu saya masuk sanawiyah. Pusing saya. Masya Allah. Pusing. Akhirnya saya ambil keputusan. Di Tembilang waktu itu masih ada MI. Oh, masalah ibtidaiyah. Kelas 4, kelas 5, kelas 6. 1, 2, 3 udah setiap tahun kan kurang. Iya. Masih ada saya masuk kelas 6. Saya turun. Turun jadi kelas 6. Berarti 4 tahun. 4 tahun turun. Umur. Iya. Saya kepengen bisa. Masya Allah, karena pengen bisanya gitu Abah ya. Masya Allah. Saya nggak kenal nahu sorof. Pil-pil nggak tahu. Masya Allah. Akhirnya kelas 6 belajar nahu sorof. Sambil ngapal sama kiai. Akhirnya semua senior belajar. Setahun lumayan lah. Pil-pil udah tahu lah. Masuk sanawiyah. Kelas 1 udah kita bisa belajar karena sudah ada dasarnya. Betul. Kemudian kelas 2 berhenti saya nggak sekolah. Kenapa Pak? Abah? Ayah saya nggak punya uang. Ya Allah. Sampai sebegitunya Abah ya? Allah. 1 tahun. Dulu kan di pondok itu berkali-kali masuk boleh. Keluar. Betul, masuk lagi. Nggak ada seperti sekarang ya Abah ya? Setelah setahun di rumah saya mau kerja. Ayah saya bilang nggak boleh. Yang sampai sekarang saya berkesan banget. Bah, saya mau kerja nih. Kan banyak Gestapo itu yang zaman dulu ya. Gestapo, tahun 65 Abah ya. 65. Tahun 66 saya sudah mau kerja. Apa kalau orang bapak saya buta huruf. Masya Allah. Ibu bapak buta huruf. Latin enggak, bahasa Arab juga enggak. Iya. Kata saya jangan, kata dia.
Gue masih yakin lu berangkat lagi. Masya Allah. Keyakinan Udah luar saya biasa. nggak kerja makan, ya zaman musim bulgur. Bulgur ya. Udah Iya, iya, iya. selesai. Bubur jagung ya. Nah kira-kira aja menjelang puasa, Iya. kata ayah saya, ini ada uang buat ongkos naik kereta paling murah gaya baru, Selatan. Sama di sana kira-kira seminggu. Udah, Bismillah berangkat. Masya Allah. Di sana sebab saya lihat teman-teman yang nggak mampu jadi kuli masak. Dia masih masak. Karena dulu kayak kobong gitu Abah Iya, ya. kobong, iya, Jadi Mas. harus masak sendiri. Masak sendiri. Ya, para santri. Jadi pada mereka nggak punya duit, ya. tapi ada teman-temannya ditolong untuk Suruh masak. masak. Saya Ya, begitu lebih maksud mudah. saya. Iya, iya, iya. Nah, saya masuk kelas 3 sanawiyah. Masya Allah. Masuk lagi kelas 3 Berarti sanawiyah. udah 5 tahun saya umurnya. Pas Iya, Alia paling tua saya. Iya, karena mundur dulu tadi Abah ya. Mundur ya. Masya Allah. Mundur Iya, umur. iya, iya. Karena saya pengen itu ya. Dan ya kita harus yakin Iya. karena orang tua saya begitu. Betul, betul. Gua nggak betul. punya apa-apa. Luar biasa ya. Gue pengen anak gue bisa ngaji gitu Masya aja. Allah. Itu cita-cita orang tua ya Abah ya. Iya. Artinya luar biasa pemirsa ya. Jalan untuk menjadi seorang ulama, orang yang faqih fiddin, orang yang memahami agama dengan sebenar-benarnya itu tidak instan Abah ya. Iya. Tidak mudah juga. Tadi Abah Masya Allah sempat pulang karena tidak memiliki biaya. Iya. Kemudian harus turun sampai 5 tahun agar supaya bisa lebih memahami tadi ya pelajaran-pelajaran yang sudah tertinggal. Nah, menurut Abah nih, sekarang kan banyak orang yang dikatakan ustadz atau ulama, ini maroji atau rujukannya kan Google Abah. Iya. Tidak langsung talaki musyafah, bertemu dengan guru. Iya. Nah, seberapa pentingkah Abah sekarang ini para santri yang ingin menjadi ulama atau para asatidz, para ustadz harus memiliki sanad dari gurunya Abah. Nah, menurut Abah bagaimana? Sanad itu sampai sekarang harus penting. sampai hari kiamat sanad penting. Jadi memang setiap pembelajar harus ketemu dengan guru dan gurunya. harus memiliki sanad Abah ya. Betul. Kenapa tuh Abah? Kenapa Abah? Sebab begini, Nabi kan mengajarkan pada sahabat-sahabat Iya, langsung. ya Abah ya. Nabi melihat bagaimana perkembangan sahabat-sahabat. Iya. Ya, yang kira-kira pandai itu ilmunya lebih ditekankan yang lain. Iya, iya. Yang biasa-biasa saja, yang biasa saja begitu. Hmm. Jadi tidak semua sahabat itu pandai. Ada yang pandai banget, Iya. seperti Ali bin Abi Thalib. Betul. Ada yang biasa-biasa. Biasa saja. Tapi mereka diperhatikan oleh Nabi. Diperhatikan oleh Nabi. Iya, iya. Karena memang setiap hari ketemu. Betul. Itu sanad perlu. Itulah pentingnya sanad Iya, ya. saya Sehingga- waktu di pesantren, Iya, Bah. karena masih dasar, saya paling menghafal sama kiai pagi-pagi. Kiai yang hafal Iya. Imriti atau Jurmiyah. Iya. Cuma itu aja. Terus Quran. Kata kakak saya sudah bisa Quran, Iya. tapi saya ngambil sanad juga kepada Kiai Adlan Ali. Masya Kiai Adlan Allah, itu sanadnya Quran sampai ke atas. Saya belajar. Gitu. Dan ulama-ulama sekarang, mohon maaf ya, Iya. itu berhenti belajar. Padahal utlubul ilma, Minal mahdi Ilal- ilal lahdi. sekarang ilal ustad. Ilal Udah jadi ustad berhenti. berhenti. Nah itu benar. Masya Allah. Nih ini juga masukan berharga buat saya. nih, Abah. Kadang-kadang kalau udah jadi ustadz, malas buka kitab lagi ya, Nah, Bah. itu. Karena kesibukan lah atau bagaimana gitu. Iya. Seharusnya tadi ya, Bah ya, utlubul ilma minal mahdi ilah. Alah. Tuntutlah ilmu dari boy sampai ke liang lahat. Artinya tidak berhenti untuk Berhenti. belajar, tidak berhenti untuk beramal. Berhentinya mati. Berhentinya mati, betul Iya. Abah. Masya Allah. Pemirsa dimanapun Anda berada, ini sangat menarik sekali ya. Bagaimana tadi kisah Abah ya. Ilmu bisa didapat dari dua jalan ya Abah ya. Yang kebanyakan orang adalah ulama itu belajar mulai dari pesantren, mulai dari kitab, memiliki sanad dan lain. Tetapi ada juga ulama-ulama kita yang langsung diberikan ilham oleh Allah, Iya. dibimbing oleh Allah sehingga menjadi seorang ulama. Yang kedua, Ya, harus disadari, baik. saya lupa nih ayat Quran. Iya. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas yang punya ilmu, Iya. ada yang punya ilmu lagi. Di atas langit ada langit. Langit ya. Jangan sombong gitu Jangan Abah ya. Kayak seperti kata ke dalam tempurung, Iya. paling alim di kampungnya, Iya. pas dibuka tempurungnya, waduh,
Betul, betul, Keluar. betul. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Gitu. Jadi Di atas orang yang berilmu, ada yang lebih berilmu lagi. saya pulang dari pesantren masih ngaji saya. Masya Allah. Tabarakallah. Saya pulang dari pesantren di rumah mertua 3 tahun. Iya. Itu ada pengajian di Tambun, Bekasi, Iya, iya. Ki Muhajirin. Saya ngaji setiap Sabtu sore, ngaji kitab. Iya, iya. Terus saya pernah juga ngaji dengan Ki Khalid dari Pulau Gadung. Wah. Saya ngaji dengan Ki Syafi'i Hazami. Saya ngaji dengan Kiai Rodi Soleh, Wakil Rais Am. Artinya Saya masih belum puas gitu. masih belum puas. Sampai Artinya sekarang seorang ulama itu jangan hanya puas dengan satu kitab, Betul. jangan puas hanya dengan satu guru, guru. betul. Karena memang ilmu Islam ini sangat luas dan masing-masing guru kita itu memiliki kelebihan-kelebihan Nah, yang itu. mungkin tidak dimiliki oleh guru yang lain. Ya. Baik Abah, karena waktu yang sudah insya Allah kita akan bincang-bincang di podcast yang selanjutnya nih Abah ya. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama Abah. Ini ilmu yang sangat luar biasa. Insya Allah kita akan mendapatkan manfaatnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.